Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Gunawan Yulianto, MMMSI, selaku dosen pembimbing 1 tugas akhir, dan Bapak Suharno SPMP selaku dosen pembimbing kedua tugas akhir saya ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Tiara yang telah meluangkan waktunya dan membantu saya dalam memandu acara penyuluhan saya kali ini. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman, pada Bapak Ibu yang hadir pada penyuluhan saya kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Christian Raymond Siyogi, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian di Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pemanfaatan alsintan di Ukja Sumber Makmur sebagai penunjang usaha tani. Sebelum kita lebih jauh masuki materi ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu alsintan. Jadi, alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan, hingga kesehatan hewan. Kemudian, apa saja jenis dan kegunaan alsintan itu sendiri? Yang pertama ada traktor roda 2 atau hand traktor, yang dimana hand traktor ini adalah mesin pertanian yang dapat dipergunakan untuk mengelola tanah dan lain-lain. Pekerjaan pertanian dengan alat pengolah tanahnya digandengkan atau dipasangkan di bagian belakang mesin. Di sini ada kelebihan dari mesin hand traktor ini. Yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga kerja. Yang kedua, biaya lebih murah. Yang ketiga, penggunaan lebih mudah. Dan yang terakhir, untuk atau di lahan yang berlumpur bisa dimodifikasi dengan penambahan ban karet atau mengganti roda dengan ukuran yang lebih besar. Di samping kelebihan hand traktor ini terdapat juga kekurangan dari mesin pengolah tanah ini, yaitu dapat digunakan hanya di lahan yang sempit. Untuk di lahan yang lebih luas itu juga dapat digunakan, tetapi akan memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua ada traktor roda 4, di mana traktor roda 4 ini merupakan suatu peralatan yang diciptakan oleh manusia yang sangat bermanfaat untuk membantu meringankan tugas manusia, terutama pada kegiatan-kegiatan di bidang pertanian, khususnya dalam pengolahan tanah di luasan areal yang besar. Kemudian di sini ada kelebihan dari traktor roda 4. Yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, hasil olah tanah lebih maksimal. Kemudian untuk kekurangannya hanya bisa digunakan pada lahan yang kering. Jenis alsintan yang ketiga yaitu pompa air. Pompa air merupakan suatu alat yang dapat menaikkan atau memindahkan fluida cair dari suatu permukaan yang lebih rendah ke permukaan yang lebih tinggi untuk suatu tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Pada bidang pertanian, kegunaan dari pompa air ini yaitu untuk keperluan mengairi suatu luasan lahan pertanian yang membutuhkan pengairan pada suatu tanaman. Ini ada kelebihan dari pompa air ini, yaitu bisa untuk mengairi lahan pada hujan, bisa digunakan pada musim apapun, baik musim kemarau maupun musim hujan. Kemudian mesin pertanian yang satu ini adalah salah satu mesin yang favorit digunakan oleh petani pada musim kemarau.
Kemudian ada kekurangan dari pompa air ini, yaitu memerlukan alat tambahan berupa selang. Kemudian untuk pompa air yang lebih besar sulit dalam memindahkannya. Yang keempat ini yaitu mesin tanam padi atau transplanter. Transplanter merupakan alat penanaman bibit dengan jumlah, kedalaman, jarak, dan kondisi penanaman yang seragam. Secara umum ada dua jenis mesin tanam bibit padi, dibedakan berdasarkan cara penyemaian dan persiapan bibit padinya. Yang pertama yaitu mesin yang memakai bibit tanam padi atau disemai di lahan. Mesin ini memiliki kelebihan. Yang pertama, hasil tanam rapi, efisiensi waktu, kemudian efisiensi tenaga kerja juga. Di samping kelebihannya, terdapat kekurangan dari transplanter ini, yaitu tidak bisa digunakan pada lahan sawah yang lumpurnya dalam. Jenis alsintan yang terakhir yaitu combine harvester atau mesin pemanen padi, yang mana combine harvester ini adalah alat pemanen padi yang dapat memotong bulir tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan. Untuk kelebihan dan kekurangan combine harvester ini dapat kita lihat. Yang pertama, kelebihan dari combine itu efisiensi waktu dan tenaga, kemudian menekan kehilangan hasil. Samping kelebihannya, terdapat juga kekurangan dari mesin combine ini, yaitu tidak bisa digunakan di lahan yang lumpurnya terlalu dalam. Kenapa sih harus alsintan dan apa perannya bagi petani? Ternyata alat mesin pertanian ini memiliki 4 peran dalam menunjang usaha tani. Yang pertama, proses lebih cepat, di mana alsintan dapat mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, penyediaan air, meningkatkan intensitas pertanaman, meningkatkan produktivitas ternak, mengurangi kehilangan hasil, menjaga kesegaran dan keutuhan, meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk komoditas pertanian, dan melestarikan fungsi lingkungan. Kemudian, dengan mekanisasi pertanian, kita dapat melaksanakan pengolahan lahan, panen, dan pasca panen dengan cepat. Apalagi saat ini kita perlu peningkatan intensitas pertanaman untuk mengejar peningkatan produksi. Kemudian untuk peran alsintan yang kedua yaitu lebih efisien. Kebutuhan ongkos atau cost production lebih rendah dibandingkan secara tradisional atau manual, baik untuk olah lahan maupun untuk panen. Untuk peran yang ketiga, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah. Pada dasarnya, penggunaan alsintan dapat menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah. Dengan menggunakan alsintan tracer atau perontok yang efektif dapat menekan atau menurunkan kehilangan hasil. Kemudian peran alsintan yang terakhir yaitu meningkatkan pendapatan. Mekanisasi pertanian memberikan kontribusi untuk menurunkan biaya produksi, meningkatnya hasil, dan menurunnya susut hasil sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Unit pelayanan jasa alsintan atau yang biasa disebut dengan UPJA merupakan suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani atau Gapoktan. Alsintan yang telah didistribusikan ke Gapoktan oleh Dinas Pertanian Kabupaten maupun pusat kemudian dikelola oleh Unit Pelayanan Jasa Alsintan atau yang biasa disebut dengan UPJA. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu UPJA yang sudah tidak asing lagi di daerah istimewa Yogyakarta yang telah meraih juara 1 sebagai UPJA terbaik di daerah istimewa Yogyakarta ini. UPJA tersebut bernama UPJA Sumber Makmur.
yang dibentuk atas inisiatif masyarakat tani Desa Sumberharjo, Gapoktan Sumber Makmur pada tahun 2015 di Balai Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberadaannya telah memiliki piagam pengukuhan Ubja Pemula pada tahun 2016 dan meningkat menjadi kelas berkembang pada tahun 2018 dan juga telah mempunyai badan hukum. Dalam perkembangan Ubja Sumber Makmur ini telah melayani petani baik di dalam Desa Sumberharjo maupun di luar Desa Sumberharjo dan mengalami peningkatan luasan dan jangkauan pelayanan. Baik, kita masuk ke perbandingan antara pengguna Alsintan dan manual. Di sini terdapat 3 jenis kegiatan, yaitu pengolahan tanah, penanaman, dan pemanenan. Di mana dalam pengolahan tanah kita bandingkan antara hand traktor dan cangkul. Untuk jumlah tenaga kerja, jika kita menggunakan hand traktor, maka tenaga kerja yang kita butuhkan hanya 2 orang. Dibandingkan kita menggunakan cangkul, akan membutuhkan tenaga kerja 30-40 orang per hari. Untuk jumlah jam kerja per hektar, hand traktor hanya membutuhkan waktu 16 jam per hektar. Kemudian jika menggunakan cangkul akan membutuhkan waktu 240-400 jam per hektar. Untuk biaya jika kita menggunakan hand traktor kita akan membutuhkan biaya 900 sampai 1.200.000 per hektar. Jika kita menggunakan cangkul akan membutuhkan biaya 2 juta sampai 2.500.000 per hektar. Kemudian kita masuk ke jenis kegiatan yang kedua, yaitu penanaman. Dalam penanaman ini kita bandingkan antara rice transplanter dan tenaga tanam. Untuk jumlah tenaga kerja, jika kita menggunakan transplanter hanya membutuhkan tenaga kerja 2 orang. Jika kita menggunakan tenaga tanam akan membutuhkan tenaga kerja 25 orang. Kemudian untuk jumlah jam kerja per hektar, transplanter membutuhkan waktu 5-6 jam per hektar. Kemudian jika menggunakan tenaga tanam membutuhkan waktu 150-200 jam per hektar. Untuk biaya, jika menggunakan transplanter membutuhkan biaya 2.500.000. Kemudian jika menggunakan tenaga tanam akan membutuhkan biaya 3 juta. Untuk jenis kegiatan yang terakhir yaitu pemanenan. Pemanenan kita akan bandingkan mesin kombain dan tenaga tanam atau sabit. Dalam jumlah tenaga kerja akan membutuhkan 2 orang jika kita menggunakan mesin kombain. Jika kita menggunakan sabit atau tenaga panen akan membutuhkan tenaga kerja 20-30 orang. Untuk jumlah jam kerja per hektar, mesin kombain membutuhkan waktu 6-8 jam per hektar. Kemudian untuk tenaga panen membutuhkan waktu 160-240 jam per hektar. Kemudian untuk biayanya, jika kita menggunakan mesin kombain akan membutuhkan biaya 2.500.000. Dan jika kita menggunakan tenaga tanam akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan mesin kombain, yaitu 2.750.000 hingga 3 juta. Di sini ada moto dari Alsintan atau dari materi yang saya bawa, untung berlipat-lipat, kerja lebih cepat, hasil pun melompat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.